Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yashba'ul mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Al-hadis atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Krandegan, Bapak Haji Dwinanto SE, yang kami hormati seluruh warga Krandegan rahimakumullah, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang hadir dalam majelis online kajian Ramadan pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ittiba kepada beliau, dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, perkenankanlah sebagai awalan untuk menjelang berbuka puasa, marilah bersama-sama kita tadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, kesempatan pada hari ini bersama-sama kita akan membawakan sebuah tema yang berjudul Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, tidak usah menunggu datangnya hari raya Idul Fitri. Pada hakikatnya ketika kita memasuki bulan Ramadan, hakikatnya kita sudah berada di jalur kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah berikan kemenangan kepada umat Islam agar menjadi i'tibar, akan menjadi ibrah kepada kita semuanya, supaya kita bisa meneladani contoh-contoh kita terdahulu, baik itu baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, umumnya ulama-ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Hadirin rahimakumullah, seorang dokter bernama Dr. Raghib Sirjani mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul intisarat, bulan ditolongnya umat Islam. Kapan umat Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi dalam mukadimah sudah kami kutip satu ayat
dari surat Muhammad ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian semuanya. Tidak hanya itu, wa yusabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala juga akan meneguhkan langkah-langkah kaki kita di atas musuh-musuh Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita tengok sejarah-sejarah yang telah Allah jadikan umat Islam menang pada bulan Ramadan. Di antaranya kemenangan pada pertempuran Badar pada tahun kedua Hijriyah terjadi pada bulan Ramadan. Yang mana ini adalah awalul qital, awalul harbi fil Islam. Ini adalah perang yang pertama kali dalam sejarah Islam yang dimenangkan oleh umat Islam berjumlah 313 orang sahabat melawan 1000 lebih orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tolong para sahabat. 313 mampu mengalahkan 1000 orang lebih. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat para sahabat sedang menunaikan amalan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, terpaksa mereka harus berperang pada bukit ataupun pada Badar, tempat Badar tersebut. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, secara manusiawi hitungan jumlah umat Islam akan kalah. Tetapi ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menangkan umat Islam di atas musuh-musuhnya. Yang kedua kalinya adalah pembebasan kota Mekah pada tahun 8 ataupun 9 Hijriyah. Yang kita kenal dalam Islam adalah Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah. Kota Mekah yang dulunya masyarakatnya mereka menyembah berhala. Di sana ada Masjidil Haram. Dahulu orang-orang musyrikin Mekah mereka telah menyembah berhala, membuat berhala dan menyembah berhala tersebut. Berhala di Masjidil Haram waktu itu ratusan jumlahnya. Kurang lebih 360 berhala. Jadi setiap hari seandainya mereka menyembah satu berhala, maka setiap tahun tidak ada berhala yang double disembah. Masing-masing sudah disembah dalam setiap harinya. Nabi tidak menghancurkan berhala-berhala tersebut, tetapi Nabi mendasari para sahabat dengan iman. Sehingga Nabi yakin nanti tangan mereka sendirilah yang akan menghilangkan berhala-berhala tersebut di dalam Masjidil Haram. Kenyataan jamaah rahimakumullah. Pada saat Fathu Mekah, para sahabat yang dulunya menyembah berhala, mereka sendiri yang telah menghancurkan sesembahan mereka. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada umat Islam ini kemenangan pada negeri Andalusia, pembebasan Andalusia, Fathu Andalus. Yang hari ini mungkin kita tidak tahu negara apa itu Andalusia. Andalusia adalah negara Spanyol. Hari ini adalah negara Spanyol. Dahulu mereka adalah keturunan orang-orang Islam. Kita bisa tengok hari ini orang-orang Spanyol memiliki wajah-wajah yang mirip orang-orang Arab. Lah memang mereka adalah keturunan orang-orang Arab. Jamaah rahimakumullah. Banyak sekali ulama-ulama, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli ilmu yang mereka berasal dari Andalusia, dari Spanyol. Tidakkah kita mengetahui dahulu Spanyol dipimpin oleh seorang raja, Raja Roderick, kalau bahasa asingnya, bahasa Arabnya Ludaric. Raja Ludaric saat itu
dipukul mundur oleh pasukan Islam. Kita kenal seorang panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad. Saat itu gubernur Mesir Musa bin Nusair telah mengirim sahabat Tariq bin Ziyad untuk membuka daripada Andalusia, membuka daripada Spanyol. Berangkatlah Panglima Tariq bin Ziyad dengan seluruh bala tentaranya menggunakan kapal. Ketika sudah sampai di Spanyol, apa yang dilakukan oleh sahabat Tariq bin Ziyad? Membakar seluruh kapal-kapalnya. Sudah meniatkan kalau menang maka akan jaya, kalau kalah kemana lagi tempat akan kembali, karena kapal sudah dibakar. Dengan izin karunia Allah Subhanahu wa taala, ditolonglah sahabat Tariq bin Ziyad dan juga bala tentaranya. Pada tahun 92 Hijriah, Andalusia dapat ditaklukkan oleh umat Islam dan di sana menjadi pusat peradaban Islam, pusat keilmuan Islam. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, kemenangan-kemenangan umat Islam pada bulan Ramadan, kemenangan yang tertulis dalam sejarah adalah kemenangan di Ain Jalut. Inilah bukti sejarah. Mungkin hari ini orang mengatakan pasukan dunia yang terkuat adalah pasukan Mongol ataupun pasukan barbar. Tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan pasukan barbar tersebut. Tetapi pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala telah tolong umat Islam bukan melalui pasukan keturunan para perwira, keturunan para pendekar, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah angkat derajat budak-budak orang Islam, maula-maula orang Islam yang kita kenal dalam sejarah, yaitu Daulah Mamluk ataupun Daulah Mamalik. Setelah berakhirnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, berlanjut ada namanya Daulah Mamluk ataupun Daulah Mamalik. Dari Daulah Mamluk inilah pejuang-pejuang Islam mereka mampu mengalahkan tentara Mongol yang konon dalam sejarah tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah tunjukkan kekuasaannya, telah menolong para sahabat, telah menolong pejuang-pejuang Islam, yaitu ketika umat Islam ini mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang langsung turun tangan untuk menolong umat Islam. Jamaah rahimakumullah, ini adalah sejarah-sejarah yang sudah tertulis di dalam buku-buku umat Islam. Sejarah yang pernah terjadi dan sejarah yang menjadi iktibar, ibrah kita semuanya, supaya kita bisa mengambil hikmah, mengambil suri teladan. Jadi Ramadan ini adalah bulan kemenangan untuk umat Islam. Siapa saja yang dimenangkan oleh Allah, dia adalah orang-orang yang mau mengerjakan amal ibadah pada bulan Ramadan dengan baik, dengan kesungguhan. Baik itu dari puasanya, sholat tarawihnya, tadarus Qur'annya, infak dan sodakohnya. Pendek kata, ibadah yang lain yang menopang keberhasilan puasa kita pada bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, mumpung ini masih awal Ramadan dan Ramadan masih ada 20 harian kurang lebih, maka mari kita bersiap. Jangan sampai Ramadan terlewat sia-sia tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh bila seperti ini adalah sangat merugi diri kita. Kalau bisa jamaah rahimakumullah, ini kalau bisa kita latihan pada bulan Ramadan ini, kita perbanyak iktikaf di dalam masjid. Karena bulan Ramadan di dalamnya ada satu malam khairun min alfi syahrin. Satu malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita mau beriktikaf, menyempatkan diri untuk beriktikaf di masjid, fa insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan bulan Lailatul Qadar tersebut, kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Krandegan khususnya
dan umumnya kepada seluruh yang melihat menonton video ini. Marilah bersama-sama kita mencontoh para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama-ulama kita dalam menjaga amalan di bulan Ramadan ini, supaya kita nanti di penghujung puasa mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Pasti Allah akan jadikan orang-orang yang bertakwa bila kita mau menunaikan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah rahimakumullah, kultum singkat dari kami. Mudah-mudahan memberikan motivasi, semangat kepada diri kami sendiri khususnya, dan seluruhnya kepada pemirsa semuanya. Tetap jaya, sukses selalu untuk desa yang kita cintai, desa Kerandegan ini, dan seluruh desa kaum muslimin, supaya Allah jadikan negeri kita, negeri kaum muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah berjumpa lagi pada video yang lain dan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.